apa ya, level profesionalitas lah menurut gua gitu. Kayak lu if you try the same thing over and over again and it still doesn't work gitu kan. Ya lu dilakuin satu hal yang sangat salah. Harus diubah lah sesuatu kayak gitu. Harus ada gebrakan baru ya sekarang juga buat tim Todak. Tapi gebrakan baru sekarang malah terlihat dari seorang Reizi men-tracking sebuah orang Potato dan berhasil bisa mendapatkan sebuah ending elimination yang luar biasa. Tapi nampaknya yang kedua kalinya pun down lagi. 2 player down dibuat tidak berkutik nampaknya Voin Donkey di tangan dari tim Bigetron, Cijel. Ya karena memang setupnya adalah Bigetron yang udah punya tempat masing-masing di sini gitu. Tadi kan sempat kita bilang juga zone controlling ada di Kagendra dan Bigetron. Makanya tadi pas Voin masuk agak sedikit terbuka juga tempatnya kan landai begitu. Itu yang bikin pada akhirnya Voin Donkey sepertinya tidak bisa berbuat banyak. Kali ini hanya dengan 2 pemain dari Voin Donkey sepertinya juga udah harus berputar jauh. Cuman pertanyaannya ini mau muter jauh lewat mana? Apakah mereka bakal ngebiarin orang-orang fight dulu atau seperti apa Flo kira-kira? Nah kali ini udah ini very good scenario lah untuk tim BTR. Memaksimalkan apa yang sudah datang untuk mereka seperti itu. Tapi untuk Boom, well, nggak bisa berbuat banyak karena posisi ada di bagian blue zone. Mereka lack of manpower juga. Ada Kagendra dengan 4 pemain di depan ini yang membuat akhirnya Boom harus say goodbye dari game Sanhok kali ini. Bukan malah terlebih dahulu datang dari anggota Kagendra, melainkan dari E-Arena. Sakura the last man standingnya masih bertahan tapi hanya tinggal 2 8 kit terakhir yang bisa dimaksimalkan tapi tidak bisa dan akhirnya gugur dan puas di hashtag yang ke-7 untuk tim E-Arena. Cukup baik tapi dengan demikian Vampire pun lebih memilih untuk tabrak aja lah bos menuju ke arah bagian atas. Akan fight sepertinya saat ini Vampire Swax mendapatkan seorang Federales tapi Reizi bisa mendapatkan seorang Morman trading yang cukup baik. Tapi masalahnya Snape terkunci begitu low untuk seorang Snape. Masih ada 3 pemain yang aktif dari Vampire. Sepertinya Vampire sadar dengan split yang dilakukan dari Bigetron. Inilah saat yang tepat untuk mereka push. No, skenario terbaik yang kita harapkan untuk tim Bigetron nampaknya coba dihancurkan. Coba dipatahkan harapan tersebut oleh tim Vampire dan Onsen cukup low HP-nya dan bahkan coba untuk kembali mendapatkan sebuah knockdown lagi untuk tim Bigetron tapi masih bisa bertahan untuk anggota lain dan Reizi masih bertahan di bagian dari perbukitan coba untuk memberikan backup untuk seorang Satar dan nampaknya Satar berhasil bisa mendapatkan sebuah knockdown kali ini 2 melawan 1. Satar akan berhadapan dengan 2 player tim Vampire dikejar kelihatan ketahuan dan knockdown kembali lagi terjadi dan bahkan tinggal 1 yang terakhir yaitu seorang Reizi punggawa terakhir dari tim Bigetron. Bertemu dengan Kagendra, ada beberapa pertukaran eliminasi, tapi 1 granat dari Veksi yang membuat pemain Kagendra bernama Acul tersebut harus dipulangkan. Reizi dari bagian atas gunung masih bisa mendapatkan beberapa res-resan eliminations, tapi 5 tim terakhir saat ini masih bertahan. Masih ada 3 tim Indonesia, masih ada Bigetron, Kagendra, dan juga Voin Donkey ID. Wow, berbicara Voin Donkey ID, Veksi last man standingnya masih aktif banget yang membuat Kagendra pincang. Dan Kagendra udah dibuat pincang, mereka pun harus menghandle 2 sisi yang berbeda. Depan belakang ada Voin Donkey, ada juga Vampire yang 3 playernya, 3-3-nya melontarkan sebuah utility yang dipaksakan untuk seorang Ichan menyerah pulang ke lobby. Dan 5 tim teratas kita bisa melihat kembali untuk 1 player dari tim Strangers. Tapping lane pick dilakukan dari seorang Morman. Dilihat ke bagian sebelah kiri, angle-nya masih belum terbuka dan akhirnya berpindah posisi dan masih bisa selamat untuk 1 orang terakhir dan tidak bisa lama lagi waktu yang diperlukan untuk tim Vampire. Pemain alot gitu yang sisaan-sisaannya. Tapi 3 pemain dari Vampire ini pastinya akan menorehkan probability WWCD paling tinggi. Pastinya Albert Einstein pun setuju gitu ya, bilang ini WWCD percentage paling tinggi ada di Vampire. Jelas, 3 orang gitu kan. Tapi kita nggak tahu nih pemikiran-pemikiran satu pemain-pemain yang tersisa ini. Kadang-kadang bisa aja mereka menculik ataupun Vampire blunder, kita nggak akan tahu. Tapi ternyata Onsen mendapatkan Ichan terlebih dahulu. Berarti tinggal Veksi dan juga Reizi ya, pejuang terakhir. Dan baru di-mention untuk 2 pejuang terakhir dari individual player kita. Tinggal Veksi, the last man standing bertahan. Atau juga. Katanya Mela, mau gua ke Fast Clan, mau gua ke Strangers, kayak sama aja deh. Ya sama aja ya. Hasilnya sama aja. Sama aja gitu. 18-19 kok. 18-19. Bukan 11-12 ya? Bukan. 18-19. Well, itulah yang terjadi karena memang ini udah skala PMSL nggak boleh banget melihat lawan dengan sebelah mata dan Vampire bakal langsung nabrak. Voin rata cuy. Lanjutin perangnya. Bukan placementnya? Enggak. Itu tim Flash 2.0 loh. Kuang, Kornti, Gosu, X Team Flash semua kan? Gabung jadi satu di Vikings Esports. Iya.
Cuman Team Flash yang sekarang lebih baik. bagus. Sekarang tahu dong kenapa dia nggak di Team Flash lagi? Oke. Lanjut lagi terus ya. Lanjut. Lanjut. Tapi lanjut juga nih perjalanan dari tim Boom Esports dan Touchdown sudah turun 2 playernya. Si granat kembali, itu dia splash damage-nya membuat Vikings agak sedikit tercicil. Sama-sama saling melemparkan granat tapi tidak ada efek samping yang signifikan. Sementara dari The Xavier sudah mulai bertemu dengan Sam9, Kagendra bertemu dengan Bigetron. Apa yang terjadi di luar sana? Gue masih penasaran banget. Kayaknya Kagendra, Bigetron ketemu di bagian jalan raya deh. Ini dia tempatnya. Dan tempatnya langsung bisa kita saksikan bagaimana caranya seorang Sakura yang juga bisa mengeliminate satu persatu player yang tepat ada di depan mata dari player tim E-Arena. Ternyata bukan hanya Kagendra, bukan hanya dari tim Bigetron, tapi ada E-Arena juga yang join the party. Razy-nya pun juga down dan sekarang nampaknya Viking sudah mulai semakin lebih aktif lagi. Mereka nggak terima sih kayaknya berada di dasar klasemen, Cicel. Iya. Berusaha ya dia untuk bisa dapetin beberapa eliminations. Tadi ngegangguin Boom, kelihatan bagaimana pemain-pemain dari Boom nggak dikasih nafas sama sekali. Benar-benar dikunci habis-habisan juga. Tapi Bigetron, what happened? Lagi-lagi Satarles yang menjadi last man standing saat ini bersembunyi di bagian toilet saja. Di Todak yang kali ini akan diganggu oleh The Xavier, langsung mencari pemain-pemain yang terkunci di dalam toiletnya. Dan toiletnya sudah mulai dibersihkan. The Xavier mengambil 5 elimination saat ini. Ini kalau seperti ini posisinya ya, Kak Flo ya buat top 5 tim. Mana tim yang mungkin memiliki chance yang paling tinggi untuk bisa mendapatkan kemenangan? Berjelas dari E-Arena. E-Arena. Karena dari Viking mereka masih harus lewatin E-Arena juga. Mereka kalau ngambil bagian selatan tuh mereka bakal di open field. Jadi nggak mungkin mereka ngambil bagian selatan. Ambil utara mungkin, tapi muter lewat mana? Karena posisi landai ini yang bikin pada akhirnya mulai ada korban-korban jiwa juga bertumbangan. Ada Vikings, 2 pemain down begitu terbuka. Conti tidak akan bisa kemana-mana lagi. Vikings out from the game. 3 tim tersisa saat ini. Bigetron, Satar yang mungkin akan menjadi wasit. Sementara dari E-Arena yang akan memperlebar posisinya. The Xavier berbondong-bondong mereka masuk ke arah bagian dalam. Apakah mereka akan memilih untuk mengambil Satarles terlebih dahulu? Oh iya. Atau dia akan fokus ke arah bagian atas? Sepertinya iya, dia akan fokus dengan Satarles karena Levi's melemparkan satu molotov balasan granat menuju ke arah bagian depan. Begitu sulit sepertinya untuk Satarles, berharap bisa mendapatkan Levi's. Masih belum connect granatnya. Satarles nggak bisa kemana-mana. Dan di Xavier ini bagi tugas 2 mungkin jagain Satarles, 2 ngejagain E-Arena. Betul, karena mau nggak mau, karena E-Arena mereka udah ngesering lagi, udah ngelebar lagi untuk jangkauannya mereka, udah mulai cari posisi yang lebih enak lagi karena ada Xavier cukup disibukkan ya untuk mencari satu player terakhir tim Bigetron. Untungnya masih selamat tapi tidak dengan lemparan granat yang dilontarkan dari seorang Nadeti mengakhiri posisi Satar di hashtag yang keempat untuk tim Bigetron. Bahkan tim Fast Clan dan juga 69 ya, yang saat ini cukup nyaman dan membahas 69, concernnya masih sama ya. Mereka diberikan zona, circle, dan apakah mereka bisa mengeksekusinya nanti dengan maksimal atau tidak. Tapi sebentar waktu dari tim Bigetron berhasil bisa mendapatkan sebuah elimination point terhadap tim The Xavier. Coba dibalaskan tapi nampaknya Wunti sudah tertake cukup low HP-nya juga dengan tembakan QBZ dari seorang Razy. Dibalaskan kembali dengan another utility dan akan coba ada balasan kembali dan DBS versus S12 kali ini Razy coba untuk tarik mundur sedikit tapi ternyata damage dan akhirnya dikejar diburu habis-habisan. Razy naik ke lantai atas dan ternyata kakinya tertembak dengan DBS dari seorang Lamborghini Bigetron. Kembali kehilangan player mereka tapi 2 melawan 1 antara Bigetron dan juga tim The Xavier. 1v2 situation Lamborghini dengan satu granat sudah mulai dimasak juga siap untuk dilontarkan menuju ke arah bagian depan. Foxy begitu low tapi Foxy pun kalah dengan DBS gaming body dari Lamborghini. 1v1 situation saat ini Bigetron kehilangan banyak pemainnya. Sekiranya pun selamat seorang Snape, dia nggak akan punya kawan. Snape begitu low kelihatan di luar sana. Lamborghini mencari, Lamborghini memburu juga ada di bagian dalam. Kembali dengan pre-fire-nya Lamborghini reload tipis kembali dilakukan juga. Sama-sama saling melakukan jump shot. Belum ada yang connect boy. Lamborghini 7 peluru terakhir. Masih dengan gocekan mautnya. Berdansa kiri kanan depan belakang. Snape menang. Tapi Snape nggak punya teman. Apa daya, lawan yang baru sudah datang. Boom Esports mendengarkan huru-hara yang terjadi. Ingin juga join the fight, ada FOMO yang terjadi. Snape menembak menuju ke arah bagian depan, mendapatkan seorang frenzy. Pas banget votingnya. Ini dia pemain terakhir. Pemain perpindahan dari RRQ yang masih bisa melakukan clutch. What happened? Snape menggila saat ini. Begitu tenang
Era dan Boom Esports yang menang dan BTR rata. Hampir Boom dibuat rugi serugi-ruginya oleh seorang Snape. Hampir lagi buat tim 69, Mormonnya pun juga down dan bahkan tabrakan maut datang dari New Era menghadang dan akhirnya rata. Masih bisa dihandle dengan sangat baik oleh Voin, Donkey ID walaupun ada BTR ternyata Federalis yang juga mengganggu push dari New Era. Gagal maning. Dia mau retake depan belakang ada orang ya Flo ya. Itu emang tabrakan yang mengerikan sih karena lihat dari posisi Boom bisa nembak, dari posisi BTR bisa nembak. Dan dia juga lewatin tengah-tengah posisi mereka semua kayak itu segitiga bermuda gitu kan. Iya. Lalu masuk tengah-tengah tiga mereka. Ya itu emang udah itu ide apa ya, resiko yang terlalu gede diambil di zona yang belum worth it menurut gua. Dan ini masuk stage kelima yang dimana udah tahu ruang geraknya sempit. Betul. Ini yang coba untuk datang dan Viking yang juga di-mention dari Cijeli ini udah mulai aktif lagi dan nampaknya dari Strangers didapatkan kembali untuk knockdown-nya. Sementara waktu Bigetron juga cukup aktif mereka untuk bisa mendapatkan satu demi satu anggota player tim Homeboyz yang ternyata di wipe out seluruh playernya oleh tim Bigetron. Main agresif karena mereka tahu kalau mereka terlalu pasif juga lama-lama mereka tuh kekekang karena banyak banget tim yang sudah mengelilingi mereka. Kalau mereka main agresif bisa nge-clear kanan ataupun mencicil kiri kanan mereka. Kalau mereka masih utuh mereka bisa fightin. Kalau zonanya mental lagi itu memudahkan next step-nya mereka. Investasi jangka panjang. Tapi ini lihat banyak banget tim udah mengisi area yang sama. Sedangkan kiri atas itu kosong total di bagian map ya. Semua tim terkonsentrasi di kanan bawah. Jadi kita bakal melihat ini bakal pengikisan massal masuk zona ke-7 nanti. Termasuk antara 69, BTR, Voin, dan juga Boom. Dan juga Odak dengan 1 pemain tersisa. Wah gila red zone buatan cuy, lihat tuh. Bigetron banyak banget. Berapa granat itu kalau dihitung-hitung. Menuju ke arah bagian depan. Langsung begitu low. Dari Krypton, Sondara dan kawan-kawan harus melakukan healing terlebih dahulu. Gue rasa dari sama-sama kedua tim ini nungguin opening knock gak sih? Cuma dari tadi belum ada yang knockdown. Nggak ada, nggak ada yang dapat knock nih. Jadi nggak ada opening buat mereka nge-push ataupun nge-rush kecuali mau ambil resiko. Tapi baik lagi, ini di pojokan zona, belum masuk ke area zona. Mereka masuk dalam, udah ditungguin juga sama tim-tim lain. Tapi kita bakal melihat mungkin ada third party juga antara Voin yang kalau melihat ada fight bakal join lagi nanti. Iya sih, kita nunggu-nunggu banget sih kira-kira apa yang akan terjadi. Tapi kayaknya granat dari seorang Snape berhasil bisa mendapatkan seorang saudara. Tapi Snape granatnya pun juga melukai rekan satu timnya untuk seorang Federales. Lihat, udah mulai down semuanya. Bigetron tinggal 2, dari tim 69 tinggal 1. Ditektokan sebuah granat ke area luarnya dan granatnya seorang Foxy. Nampaknya masih belum bisa mendapatkan targetnya dari Crazy mencari letak dari third party-nya. Leon didapatkan last man standing Todak, sedangkan Voin akhirnya join, tapi Voin bertemu terlebih dahulu oleh tim Boom Esports, Cijel. Dan Bigetron pun hanya menyisakan Foxy seorang diri saja. 1v1 situasi kembali terjadi, tapi gagal karena Hulk lagi-lagi dengan celana birunya, celana biru buff ini dia. Banget, nggak bisa lihat gitu ya. Tapi mereka ini udah mulai ngintip-ngintip dan coba cari sekitar mereka aja. Mereka nggak berani explore lebih jauh. Yang berarti mereka pengen main super defensif. Mumpung zona di arah mereka. Nah, yang lucunya adalah The Xavier kan selalu main tengah ya. Sekarang dia mau main tengah nggak bisa cuy. Ada yang tengah terus. Iya, dia ingat terus. 69, New Era. Ini mereka udah kayak ngebaca nih gimana cara go sampai ke late game, ya udah ambil titik tengahnya terus aja dan motong-motongin orang yang datang belakangan. Tapi tadi melihat ada elimination feeds di mana satu pemain 69 keculik, tapi sepertinya masih bisa diselamatkan kembali bangkit dengan 4 pemainnya bergeser sedikit menuju ke arah Bigetron dan juga Voin Donkey. Satu pemain dari Voin Donkey sudah tertangkap. Ada Arena juga di sekitaran dari Voin Donkey. Ternyata memang dari Voin Donkey terjepit depan dan belakang, walaupun yang paling dekat dengan Voin Donkey adalah Bigetron. Ya, terpantau dari percobaan lemparan utility yang masih terus-terusan dilontarkan dari kedua belah pihak. Belum ada yang knockdown lagi dan kayaknya udah mulai semakin melebar lagi dari player tim Bigetron. Dari seorang Snipe coba untuk bisa melebar ke bagian sebelah kiri, coba untuk mengcook sebuah grad lagi, dan ini sih kalau misalnya tepat bisa dapetin buy one get one, tapi masih belum bisa begitu on point granatnya. Masih selamat, 69. masih sama-sama berjaya, dan ini sih bahaya sih kalau kita ngelihat ya. 69 makin mepet lagi cari-cari informasi. Itu Krypton udah di belakangnya Bigetron. Cijel tinggal nunggu waktu dan juga timingnya aja. Kira-kira siapa yang menang antara Voin dan juga Bigetron. Tapi Raizak berhasil bisa mendapatkan sebuah knockdown. Dan bahkan Raiziknya down dan Bigetron rata. Dipulangkan oleh Voin, Donkey, ID, dan 69. Era masih dengan kondisi yang samanya juga. Masih coba untuk bisa melakukan sebuah upaya defense saja. Sedangkan Bigetron lagi-lagi bertemu dengan tim Voin, Donkey, ID. Kayaknya dari Bigetron, Voin juga mereka sering banget ketemu satu sama lain ya, Cijel? Beberapa kali ya untuk di PMSL Spring ini. Selain itu juga ketemu sama Vampire juga beberapa kali, Voinnya ya, Voin. Dan Razy pun masih bisa mendapatkan satu pemain kembali.
di bagian perkotaan, di bagian jalan raya juga lebih tepatnya. Untuk nabrak ke satu rumah, ke rumah bata lah yang dipilih terlebih dahulu. Ada Urgy di bagian second floor-nya. New Era akan nge-screening, FBI open the door. Tapi belum menemukan target yang diinginkan. Sementara Bigetron berhasil untuk meratakan satu tim secara utuh. Tapi kita tidak melihat bagaimana prosesnya. Yang kita pantau adalah bagaimana dari New Era untuk bisa meritik rumah tersebut. Tapi what happened? Ada satu bakaran molotov yang membuat New Era begitu low, bahkan tidak bisa berbuat banyak. Strangers, Urgy masih bertahan di tempat tersebut. Bahkan Strangers punya dua tugas yang berbeda. Yang satu harus ngejagain New Era, yang satu harus ngejagain Todak. Di circle berikutnya, that's why dia ngambil rumah yang paling ujung untuk jalur evakuasi. Tapi here we go, Bigetron versus Sam9. Pertemuan antar mantan kembali terjadi di sini. Tapi Viren dengan shotgun gaming body yang melihat menuju ke arah satu pemain Bigetron di jump shot ke arah bagian depan. Siapa yang menang? Ternyata masih Fedrales yang memenangkan fight-nya, dan Fedrales menyelamatkan nyawa Bigetron. Wow, masih bisa dengan nyawa yang begitu sedikit yang dimiliki oleh seorang Fedrales menyelamatkan posisi untuk tim Bigetron. Revive apakah mungkin dilakukan? Mungkin bisa, karena Mew Mew mengganggu pergerakan rotasi yang dari awal diinginkan dilakukan oleh tim Todak. Dua playernya down, dua player yang mengincar bagian compound ini membuat dari Bigetron bisa melakukan instingnya untuk merevive. Kalau semuanya bangkit, masih bisa aktif dengan 3 player yang membuat Bigetron masih bisa berbuat banyak lagi untuk di stage yang selanjutnya, Cijel. 69 udah aman. New Era udah pulang secara seutuhnya, berarti emang 69 bakal lolos. Apalagi kalau dia bisa dapetin chicken dinner untuk di game ini, itu bakal confirm 100% lolos mereka. Tapi angka 61 masih ada di tangan MHC. Tetap sulit sih untuk bisa dikejar Strangers yang hanya sisa satu pemain, Meow Meow. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang Meow Meow, last man standing saat ini, yang akan dikejar oleh 2 pemain dari Vikings. Mau nge-trade yang kedua nggak mampu karena Cornty masih selamat, dan Cornty langsung melakukan penyelamatan kepada kawannya. Berarti MHC bisa bernafas dengan lega ya untuk saat ini di posisi yang cukup membuat deg-degan untuk kita semua. Tapi Bigetron masih dengan 3 anggota yang kita mention di awal bisa di-revive juga, dan 5 poin eliminasi total sudah didapatkan. Tapi ke 69 tiba-tiba granatnya berhasil bisa menjatuhkan kembali yang kedua kalinya untuk seorang Boxy. Serangan dari bagian belakang ternyata membuat Bigetron harus mencoba kembali membangkitkan lagi seorang Boxy, dan revive nampaknya masih bisa dilakukan. Lagi-lagi ada balasan juga untuk seorang Fedrales untuk bisa memberikan counternya lagi. Menggunakan M4 kali ini Fedrales mendapatkan sebuah headshot untuk seorang Hook 2K. Nah ini baru BTR yang kemarin, ini baru main gitu loh. Baru kelihatan banget gameplaynya, baru bisa fight demi fight mereka menangkan juga. Sementara dari Vikings hanya dengan 2 pemain saja, apa yang bisa mereka lakukan? Harus menunggu bakarannya reda terlebih dahulu. Tapi di sisi yang lain, 69 pun sudah kehilangan 2 pemainnya. Krypton down, masih bisa diselamatkan, tapi agak sulit untuk bisa menyelamatkan seorang Krypton. 2 pemain dari Bigetron sudah mulai memasak granat, siap dilontarkan, dan Fedrales lewat celah kecil, enak banget tempatnya. Bisa menculik kembali 1 pemain dari Vikings. Vikings gue rasa bakal sulit untuk bisa survive lebih lama lagi, tapi Fedrales ini dia wujud nyata MVP dari PMCL yang sudah mulai mengamuk. Dan top 3 tadi semuanya dari tim Indonesia, dan top 2-nya sekarang dua-duanya dari rival baru juga dari Bigetron dan juga Voindon KID, 3 melawan 2. Dan nades yang masih mereka simpan sampai akhir coba untuk bisa mereka keluarkan saat ini. Dan granatnya masih miss untuk prediction seorang Fedrales untuk mendapatkan posisi seorang Rezak. Tapi Snape granatnya tepat di bagian belakang posisi seorang Potato, dan untungnya masih bisa dihindari untuk damage. Tapi berani sekali semuanya maju, semuanya ngebuka jalan. BK pun juga datang juga, dan Potatonya down. Tinggal satu yang terakhir, dan akhirnya chicken dinner didapatkan oleh Bigetron. Bigetron Esports akhirnya bangkit setelah 5 game tidak melakukan banyak hal, dan inilah dia Bigetron yang kita kenal juga, selalu chicken di game terakhir.